bertemu dengan Allah di surga nanti, atau ya apakah hanya di surga terus pelanggang pelongo atau gimana ya? Ataukah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membalas cintanya Allah itu? Ya, yang harus kita konsentrasikan itu sebetulnya cara pandang kita, jangan dalam rangka kita pengen jadi wali, dan jangan dalam rangka kita pengen jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan berbincang-bincang pada malam hari ini di channel YouTube Cahaya Caruban Nagari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan membahas tentang bagaimana membalas cinta Allah. Sudahkah kita mencintainya? Sebelum dibahas atau dijelaskan oleh Kang Bana, mungkin Kang Dani ada sedikit yang ingin disampaikan tentang tema pada kali ini. lanjutan yang ramah. Ya, jadi sahabat-sahabat saya Caruban Nagari, untuk lebih terangnya dan lebih jelasnya akan dikupas oleh Kang Bana mengenai bagaimana kita membalas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa secara istiqomah menyampaikan kajian-kajian yang mudah-mudahan memberikan sedikit cercah cahaya buat kita semuanya. Kita niatkan alim, belajar, terus belajar, tentu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah konsepsi cinta. Kita lebih fokus kepada bagaimana kita mencintai Allah sebetulnya. Kalau cinta Allah terhadap kita sih sudah jelas ya. Sudah pasti, sudah jelas, sudah sedang dirasakan dan akan selalu dirasakan. Pertama kali Allah memberikan nikmat kepada kita itu sebetulnya satu adalah nikmat diwujudkan menjadi manusia. Ini yang luar biasa. Kita nggak diwujudkan yang lain, diwujudkannya manusia. Tidak diwujudkan jin misalkan, tidak diwujudkan menjadi binatang, enggak. Tapi kita diwujudkan oleh Allah menjadi manusia. Artinya sesuatu hal yang patut paling disyukuri adalah ketika kita menjadi manusia itu. Maka wujud syukur itu akan betul-betul bisa kita aktualisasikan nantinya. Karena manusia itu dengan berbagai macam syarat sisi kemanusiaan yang harus dipahami, hingga nanti manusia itu bisa betul-betul menempatkan dirinya sebagai sosok yang telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Orang kadang nggak tahu arah itu ya gara-gara awalnya tidak bisa bersyukur karena dia telah diwujudkan menjadi manusia, sehingga memilih
lakob menjadi manusia yang seperti apa. Ada yang lakob manusia yang serius, ada yang menjadi orang yang istiqomah, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang entah, jelas, macam-macam. Ini mutlak adalah awalnya dari wujud syukur telah diwujudkan menjadi manusia itu sendiri. Seberapa besar rasa syukurnya diwujudkan menjadi manusia, maka akan berpengaruh kepada bagaimana seseorang itu bisa lebih mengenal dirinya. Nah, kalau Allah sudah pasti, cintanya sudah mengalir, sudah sedang dirasakan dan selalu akan dirasakan oleh kita. Nah, yang kita pahami itu wujud cinta ya, wujud cinta. Lalu kita punya kewajiban untuk membalas cinta Allah. Mahabbah, membalas mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar cinta Allah kepada kita ini ya tidak bertepuk sebelah tangan. Karena kalau misalkan cinta Allah itu tidak dibalas oleh kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Cinta Allah yang sudah diberikan, yang sudah kita nikmati, yang selalu kita nikmati, tapi oleh kita tidak dibalas. Maka ya Allah itu maha pencemburu. Maha pencemburu. Dan cemburunya Allah itu ketika seseorang lebih memilih apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah sangat cemburu sekali ketika misalkan kita lebih memilih maksiat, melakukan perbuatan dosa. Itu Allah sangat cemburu sekali. Dan kalau Allah cemburu gimana kira-kira? Nah ini. Maka sangat penting sekali harus dibahas konsepsi cinta itu. Hingga tidak terjadi malapetaka terhadap diri kita. Kalau di dalam Al-Quran, Allah pernah memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Dan Nabi pernah diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbuna Allah," jika kamu mencintai Allah. Ini kan banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah. Asli atau tidaknya mencintai Allah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas setiap manusia, setiap orang, siapapun itu ketika ditanya apakah kamu mencintai Allah, ya pasti jawabannya mencintai. Tapi adapun cintanya bagaimana, ya tidak tahu. Ya mungkin kita ditanya, apakah kamu mencintai Allah? Jawabannya tidak, itu tahu. Maka cinta itu harus dibuktikan. Layaknya seseorang yang sedang merasakan cinta itu bagaimana. Ya kan? Orang lagi cinta itu ya pengennya ketemu, pengennya ngobrol. Ada suasana rindu, ada suasana pengen selalu bercengkrama, gitu kan? Selalu menanyakan kabar, kemana-mana yang terlihat, yang tampak. Itu adalah dalam gambaran benaknya adalah orang yang dicintainya kan. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah seperti itu atau belum? Nah ini yang jawab kita sendiri saja. Tapi ada satu koridor, qul in kuntum tuhibbuna Allah. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Ya Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Nah ketika bahasanya adalah fattabi'uni, kemudian kita ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, kira-kira bagaimana caranya? Ketemu saja tidak, berjumpa tidak, tapi diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah warisan-warisan daripada Rasulullah. Apa itu warisan Rasulullah? Warisan Rasulullah adalah Al-Quranul Karim.
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Di Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan atau wahyukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran saja, dari Al-Quran 30 juz itu tidak mesti di antara kita itu sudah mempelajari semuanya 30 juz, ya kan? Ada yang selesai, ada yang nggak selesai, ada yang kadang mempelajari, kadang enggak. Nah, itu yang Al-Quran. Dari Al-Quran muncul berbagai macam disiplin ilmu, ada tafsir, ya kan? Ada tajwid, ada contoh-contoh balaghah dan lain sebagainya. Nah ini menjadi PR buat kita sesungguhnya ketika kita pengen mengikuti Rasulullah. Makanya kalau bahasanya si Aisyah pengen tahu Rasulullah ya lihat Al-Quran, lihat hadis. Rasulullah itu ya setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, apapun yang nempel pada dirinya itu menjadi wahyu. Makanya pengen tahu Rasulullah, Al-Quran, lalu kemudian hadis. Hadis ada yang sifatnya qauliyah, ada fi'aliyah, ada taqririyah. Ada yang sifatnya berkata-kata, ada yang sifatnya sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, atau yang dilakukan oleh sahabat kemudian Nabi diam saja. Itu adalah hujah-hujah yang berkait dengan al-hadis. Maka Fattabi'uni ini adalah satu jawaban ya kita pengen mengaktualisasikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti kanjeng Nabi. Nah, pertanyaan besarnya, sejauh mana kita sudah mengikuti Rasulullah SAW? Maka ini kan menjadi parameter cinta ternyata. Semakin orang banyak memahami Al-Quran, semakin banyak memahami Al-Hadis, maka akan timbullah perasaan cinta. Karena dari Al-Quran, sebuah ma'rifat, tumbuhlah sebuah pengenalan kepada Allah. Tumbuhlah pengenalan terhadap Rasulullah SAW. Orang yang kenal kepada Allah melalui Rasulullah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ini yang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ayat ini. Maka fattabi'uni ini ya menjadi wajib. Hanya katakan Nabi itu kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmunya akhirnya wajib bagi semua orang, muslim laki-laki maupun muslim perempuan, wajib. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai tidak punya kesempatan lagi untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah seseorang akan menambah kemarifatan. Seseorang akan menambah pengenalan kepada Allah. Seseorang akan menambah pengenalan kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya tambahlah muncullah perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya banyak loh, termasuk ungkapan-ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia sungguh telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka dia akan bersamaku kelak di surga. Ini janji-janji Allah melalui Rasulullah SAW. Ternyata fattabi'uni dulu. Nah, ketika fattabi'uni, kemudian kita betul-betul sudah mengikuti, lalu berproses, lalu mengikuti Rasulullah, memahami Rasulullah, tingkah laku beliau, akhlak beliau, adab beliau, ya, yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintaimu. Jadi nanti akan muncul cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau pengen dicintai Allah secara nyata,
perbanyaklah memahami, mengikuti Rasulullah SAW. Ini janji. Kalau Allah sudah mencintai, Allah akan mengampuni dosa. Mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saya kira dari ayat inilah yang harus kita perdalam, mendalami makna, bagaimana kemudian sejauh mana kita sudah menyelami rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk awalan yang pertama dan yang ini tentang bagaimana sesungguhnya kita harus bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk di awal apakah membalas cintanya Allah itu hanya dengan kita mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu kan? Ataukah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membalas cintanya Allah itu? Ya. Pertama gini, bertanyalah terlebih dahulu, apakah kita sungguh-sungguh sudah mencintai Allah? Kan susah, orang belum mencintai lalu kemudian harus membalas. Bagaimana membalas kalau cintanya juga belum? Ya kan? Ini orang belum cinta, tiba-tiba harus membalas cinta. Nah, maka yang harus dipahami dulu adalah bagaimana sebetulnya menumbuhkan perasaan cinta sampai asyaddu hubban lillah, cinta yang begitu menggelora kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara urutan atau konsepsi itu kan gak mungkin orang tiba-tiba cinta itu gak mungkin tanpa mengenal. Ya, saya baru kenal Kang Dani, tiba-tiba suka sama Kang Dani, kan gak mungkin. Orang baru ketemu, tiba-tiba cinta sama Kang Dani, ya gak mungkin. Kenal aja enggak kan. Baru sebatas tahu, oh ini orangnya, namanya Dani gitu. Gak mungkin. Begitu. Jadi setelah dekat, setelah kenal, setelah tambah kenal, tambah mengagumi. Tambah mengagumi itu dengan mempelajari. Apa yang dipelajari ya tadi? Quran, hadis gitu kan. Itu indikasi orang akhirnya tambah pengetahuan terhadap Allah, tambah pengetahuan terhadap Rasulullah. Nah, kalau sudah tambah kenal, tambah paham, akhirnya muncul tuh. Oh iya, Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha segala-gala, maha mencintai, maha macam-macam gitu. Nah, itu tahunya kan dari siapa? Melalui Rasulullah tadi. Nah, setelah nanti kalau misalkan betul-betul paham tentang siapakah yang dicintainya itu, nah, berbicara ekspresi, ya silakan beda-beda, asalkan tidak menyalahi syariat. Gitu kan? Ekspresinya kan macam-macam. Orang cinta itu dengan sebuah kerinduan yang begitu besar. Rindu itu pengen ketemu. Tapi orang pengen ketemu itu kan berarti belum ketemu. Maka nuansanya rindu. Kang Dani rindu sama istrinya. Karena lagi tugas luar kota. Ketika ketemu, balik ke rumah itu, ketemu istrinya, rindunya masih enggak? Kira-kira, rindunya masih enggak? Masih. Masa sih masih? Udah ketemu loh, masih rindu. Rindu kan karena enggak ketemu. Ketika sudah bersama, maka rindunya gitu. Ada, apakah sudah hilang? Hilang saya kira. Rindu itu karena belum ketemu.
Tapi kalau sudah ketemu, itu nggak dari, ya kan? Kalau rindu itu nggak ada di samping. Maka nuansa cinta itu ketika misalkan tidak dihadirkan, tidak muncul dalam benak kita, maka muncullah kerinduan. Nggak ketemu itu muncullah kerinduan. Kalau sudah bersama, ya sudah beda cerita. Sudah ngobrol, sudah bercengkrama, sudah bermacam-macam. Luapan-luapan cinta muncul. Gitu kan. Ada yang terjadi. Ya, maka ya dalam urusan bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan rasa cinta itu ya silakan saja. Ada yang Jalaluddin Rumi misalkan mengaktualisasikan cintanya itu dengan menari gitu. Tarian sufi. Maulana Jalaluddin Rumi. Nah itu. Ada yang dengan berzikir. Itu kan mengingat-ingat, menyebut namanya, menyebut asma'nya, mempelajari afalnya, mempelajari asma'nya, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah bentuk-bentuk aktualisasi daripada rasa cinta kita Allah Subhanahu. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, segala apapun yang diinginkan oleh Allah dia lakukan. Orang cinta kan akan mengorbankan sesuatu demi orang yang dicintai. Nah, Rama sama istrinya, belum istrinya, misalkan sudah punya istri, yang Rama, itu nanti akan diberikan semua apapun yang punya kita. Ya kan? Bikin rumah, ya untuk istrinya juga. Pengen pepantes, istrinya dibelikan baju, gitu kan. Istrinya pengen makan apa, dibelikan makanan. Sampai ada orang yang mengganggu istrinya itu marah. Ya. Gitu. Nah, ini kan luapan-luapan. Nah, jadi bentuknya nanti akan pengorbanan, khidmatan. Orang yang semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya, pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Apapun yang dilakukannya itu mutlak karena yang disintainya. Lillahi ta'ala. Kholisan liwajhi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuk perbuatannya apa saja, itu karena Allah. Kita itu sering ngomong sama Allah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah. Ini ungkapan benar atau cuma berdusta, ya, cuma mulut saja, karena maknanya ngeri kan. Hidupnya dan matinya untuk Allah. Maka mempelajari bagaimana kemudian kita selalu berselaras dengan apa yang Allah inginkan ini penting. Setiap apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu, man khodama khodima. Siapa yang meladeni khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan khodima, akan diladeni semua. Jadi apapun itu bentuknya nanti Allah akan bereskan semua. Itu sebetulnya dari bentuk pengkhidmatan. Nah kalau kita belum diladeni sama Allah ya kira masih pusing mungkin ya. Karena belum diladeni sama Allah. Butuh ini masih pusing, butuh itu masih pusing. Tapi kalau sudah diladeni sama Allah, butuh apapun Allah berikan. Karena sudah hidupnya itu dalam rangka pengkhidmatan kepada Allah Subhanahu. Jadi orang ramah. Kalau dari saya begini kan, bagaimana ya caranya kita orang awam menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah satu itu. Yang kedua, selama ini kan maksudnya kalau kita bicara cinta kan maksudnya makomnya lumayan berat lah untuk orang-orang kita yang awam, sedangkan kita beribadah itu masih sebatas ya karena terpaksa atau karena takut masuk neraka, menginginkan surga.
Jadi supaya kita betul-betul ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena kita takut masuk neraka atau karena yang tadi Kang Ram sebutkan menggabungkan kewajiban kita sebagai hamba itu. Bagaimana? Ya memang urusan cinta itu urusan ahwal. Ahwal itu bahasanya adalah conditioning seseorang. Kondisi seseorang itu ada fase di mana yang disebut dengan mahabbah, cinta. Nah, dalam urusan mahabbah ini nggak bisa dipaksakan. Ya, dari awal juga nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Karena mutlak itu adalah ahwal. Ahwal itu kondisi spiritual kuat. Jadi orang-orang yang belum merasakan mahabbah ya nggak bisa tiba-tiba menjelaskan tentang mahabbah itu. Nah, yang bisa kita lakukan itu sesungguhnya adalah apapun dalam benak kita itu awal-awal yang bisa kita lakukan, apapun mindset kita, hati kita, coba kita konsentrasikan, ta'alukkan kepada Allah. Selalu kita gantungkan pada Allah. Artinya hati ini nyantol terus sama Allah. Melihat kejadian sesuatu, kejadian terjadi pada diri kita, melihat kejadian orang lain, ingatlah bahwa itu di situ ada Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, gitu ya. Nah nanti muncul sebuah kesadaran akan hadirnya Allah, yang namanya hudurul qalbi. Maka muncullah aktivasi hati, memandang. Nah ini prosesnya itu dulu, aktivasi hudurul qalbi, aktivasi memandang, hati ini memandang bahwa aina matwallu qasama wajhullah, dimanapun kita menghadap di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan penting atau perlu kita munculkan dulu. Ini Allah. Ada orang yang menghina kita. Nah, ternyata ini ujian dari ada orang yang memuji kita. Ini ujian dari Allah. Ada orang yang bagaimanapun terhadap kita. Ya lihatlah bahwa yang menggerakkan dan mendiamkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus dipahami kondisi ahwal ternyata. Nah, kondisi ahwal ini termasuknya adalah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Maka ketika sudah dianugerahi mahabbah, ya cintanya begitu dahsyat. Tiba-tiba difutuhkan, dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, dibukakan begitu terang benderang bagaimana kemudian melihat konsepsi hakikat apa yang terjadi. Itu akan begitu. Nah, kalau belum bagaimana? Maka dekatlah kepada orang yang sudah mencintai Allah. Nanti akan bisa terbawa. Dan sering-seringlah meminta anugerah. Diberikan anugerah cinta kepada Allah. Termasuk diminta, Allahumma fini mahabbatak. Allah anugerahkan aku rasa cinta. Karena ternyata memang ya cinta itu sudah susah diproduksi. Ya, susah diproduksi. Seseorang mencintai orang lain saja. Ini orang mencinta banget, menurut dia biasa aja. Yang lain. Tapi kok ini orang cinta? Karena dia bisa diproduksi. Dalam benak keindahan seseorang memandang yang dicintai itu berbeda-beda. Tapi kalau dulu dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara hakikat final sebetulnya. Tidak ada yang bisa kemudian berbohong bahwa tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa dicintai dari diri Allah. Tidak bisa berbohong. Artinya ketika berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala,
berbagai macam fenomena-fenomena keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya betul-betul bisa dirasakan dan dibuktikan dan muncul tanpa henti sesungguhnya dan tidak bisa dihentikan aslinya. Ya, jadi keindahan Allah itu nggak bisa dihentikan. Istirahat gitu dah melihat Allah nggak bisa asli. Makanya kayak cerita Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau sudah mulai malam itu dia gak tidur pagi hari, kemudian saking capeknya itu biasanya dalam kondisi zikir, padahal di zina itu paling 1 jam 2 jam, ketika dia bangun tidur itu yang dimarahi itu fisiknya, mau ngomong itu ya gampangnya, wahai dasar, kamu itu diajak untuk ibadah kepada Allah, tapi yang kita cintai itu kok susahnya minta ampun. Bangun tidur itu yang pertama kali diingat itu langsung Allah. Sebelum tidur Allah, bangun tidur Allah lagi. Nah ini kondisi mahabbah itu kan memang susah. Dan tidak apa-apa. Awal-awalnya itu munajat palsu itu. Ungkapan-ungkapan cinta kita kepada Allah walaupun belum hadir itu tidak apa-apa. Itu akan memancing ternyata. Sering-sering saja misalkan menyampaikan dalam hati ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb, memuji apa sekarang dengan bahasa sendiri gitu. Jadi di lidahnya, di pikirannya, di hatinya itu selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mungkin gambarannya begitu kan. Ya, kalau saya lebih ini kan, mungkin untuk menuju ke mahabbah kan banyak proses yang harus kita lalui, yang seperti yang Bana pernah jelaskan bahwa menuju mahabbah kan kita harus mengenal dulu, lalu dekat, kemudian setelah dekat tidak bisa akrab, lalu akan tumbuh rasa cinta. Nah, untuk kita yang awam dan minim banget pengetahuan keilmuan kan, untuk mengawali dalam berproses seperti itu tuh apa yang harus kita pegang supaya kita bisa istiqomah untuk menuju dan berproses menuju mahabbah itu. Kita ini sama-sama awam seperti cuma prosesnya kan sedang dilakukan oleh kita. Tapi kita sama-sama sedang taklim, nah, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lalui untuk memacu diri kita, sebetulnya lebih fokus saja untuk takarrub saja. Takarrub ini akan memunculkan sebuah mahabbah, mendekat kepada Allah, dan dia rasakan bahwa Allah itu ya sangat dekat dulu. Karena munculnya itu ya awalnya karena sangat dekat itu. Sampai betul-betul tubuh kita ini benar-benar diliputi oleh Allah. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diliputi oleh. Tapi kita belum bisa merasakan itu gimana. Jadi kalau tadi bahasanya fattabi'uni, ikutilah aku. Kan Nabi itu gimana? Bagaimana kemudian menjaga akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membangun akidah kita bagaimana dalam urusan ketuhanan, dalam urusan memahami malaikat, dalam urusan memahami para nabi, para rasul, para kitab-kitab. Nah, ini akan memacu kita. Bagaimana kemudian Nabi mencobakan menjaga syariat. Nah, ini bentuk-bentuk cinta juga. Kalau saya gambarkan, sedikit gambarkan.
ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Haji wajib, haji gitu kan. Ada zakat, ada sedekah yang sunnah. Jadi ternyata ada sebuah kewajiban dan ada kesunahan. Nah, ternyata Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, man ahabba sunnati, barang siapa yang telah mencintai sunnahku. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang wajib. Ada sholat wajib, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Ada duha, ada witir, ada tahajud, hajat dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Katakan Nabi, barang siapa yang mencintai sunnah, faqad ahabban, maka sungguh dia telah mencintai. Ini kan proses mencintai Allah. Maka harus mampu dulu ikuti kanjeng Nabi, harus mampu dulu mencintai kanjeng Nabi. Cara mencintai kanjeng Nabi itu dengan mengikuti kanjeng Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sudah mencintai itu, maka dia akan bersamaku di surga. Ini gambaran bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan rasa cinta. Jadi fokusnya kepada kanjeng Nabi saja, karena kepada kanjeng Nabi, mengikuti kanjeng Nabi, apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, perilaku kanjeng Nabi, sunnah-sunnah kanjeng Nabi diikuti. Puncaknya nanti Allah akan mencintai berbeda. Artinya melihat hambanya itu ya betul-betul mencintai. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka dia akan mempergunakan matanya untuk melihat itu dengan Allah. Dia akan menggunakan telinganya dengan Allah. Sudah Allah semua. Ini gambaran ihsan. Gambaran ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Lam takun tarahu fa innahu yaraka. Gambaran ihsan itu ya ketika Anda beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, bahasa seolah-olah melihat Allah ini gimana gitu? Ini kan puncak tingginya ihsan itu. Puncak tertingginya ihsan. Nikmatnya ibadah, nikmatnya melakukan amaliyah, menikmatnya prosesi apapun yang dia lakukan, ketika betul-betul dia beribadah, apa yang dia lakukan itu dalam rangka ibadah, dan memandang Allah. Dan memandang Allah ini, kalau sholat banyak orang sholat, orang puasa banyak orang puasa. Tapi yang sholat dan puasa dan melakukan aktivitas apapun itu dengan Allah. Ini cinta. Makanya ya yang harus dipahami sebetulnya banyak. Dan tiba-tiba langsung cintai. Maka saya yang bisa sampaikan ya takarub itu. Takarub. Pahami, ikuti kanjeng Nabi. Nah, kalau sudah betul-betul dari mulai apapun yang dia lakukan, plek dengan pengen sama dengan apa yang diajarkan Allah. Yang dicintainya ya yaitu Rasulullah SAW. Maka muncul perasaan mahabbah. Jadi jangan dikira gambaran cinta kepada Allah itu akhirnya kemudian orang urak-urakan. Enggak. Karena mindset orang itu memahami cinta kepada Allah akhirnya terserah dia yang melakukan apapun, tidak memandang syariat dan sebagainya. Ya, bisa saja nanti bisa salah kaprah. Gitu. Kenapa? Karena semakin orang bersyariat, maka dia semakin berhakikat. Semakin dia berhakikat, semakin ketat syariatnya. Harusnya seperti itu. Jadi bukan tambah urak-urakan. Tapi walaupun parameter cinta itu tidak bisa diukur juga dengan banyaknya ibadah. Enggak. Karena tadi bentuk daripada wujud kecintaan itu enggak mesti bentuk kelihatan secara zahirnya ibadah. Karena ibadah ini kan lebih umum.
lebih umum. Orang duduk bisa dikatakan ibadah, bisa saja tidak. Kayak sholat, kelihatannya ibadah, hakikatnya nggak ibadah. Karena sholat sunnah di hadapan orang yang dia pengen kira-kira dapatkan penghargaan. Sholat dia sholat. Kira apa? Dia dipandang sama orang. Bukan ibadah. Ya kan? Bukan ibadah. Tapi ada orang yang duduknya kemudian bersama dengan orang alim dalam rangka untuk mengambil ilmu, mencari ilmu, ibadah. Nah ini, hanya belajarnya takarrub, apa yang dilakukan oleh kita dalam rangka khidmah, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Jadi ya, Anda kerja, Anda mencari nafkah, Anda silaturahmi, main ke rumah teman, kemanapun kita itu melakukan aktivitas, niatkan saja ibadah. Nanti jadi ibadah. Datang dari rumah, pengen podcast gitu. Niatkan ibadah. Ya insya Allah. Itu dapat pahala dari Allah dan nilai ibadah. Jadi sesederhana itu sesungguhnya. Cuman kadang-kadang orang rumit memahami itu. Karena ya antara ketersambungan ilmunya belum sekarang. Tapi paling tidak ya gambaran umumnya begitu lah. Gambaran umumnya. Gimana kamu nih? Puncak dari mahabbat itu apa sih, Kak? Puncak. Apakah kita bertemu dengan Allah di surga nanti, atau ya apakah hanya di surga terus pelangap pelongo, atau gimana ya? Surga pelangap-pelong. Dari gambaran surga ternyata bikin pelangap-pelong. Jadi yang dimaksud dengan tadi antara budallah karena kata rofi itu kira-kira di surga pada sini. Hanya Nabi menyampaikan. Beribadahlah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Itu di sini apa di surga? Di sini ya. Artinya memandang dalam makna bahwa basirohnya, mata hatinya ini yang memandang Allah, itu ya di ketika hidup. Kalau di akhirat itu istilahnya sudah game over, permainan di dunianya sudah selesai, akhirat itu menuai. Apa yang dia lakukan di dunianya itu akan berakibat kepada akhirat. Makanya wafil akhirati a'ma, di akhirat itu lebih buta. Orang yang buta mata hatinya di dunia. Orang yang mata hatinya di dunia ini buta, tidak bisa melihat dengan mata hatinya itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat itu lebih buta. Kira-kira di akhirat lebih buta itu ya gimana? Dia pelangap-pelangap tadi. Dia pelangap-pelangap. Makanya gimana? Ya selagi kita masih hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berproses mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi menuai saja kalau di surga itu. Dan sebetulnya ya surga itu yang intil sendiri. Artinya tidak harus menjadi sebuah tujuan itu ketika orang sudah berproses dengan baik dalam wadah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya masuk surga, pasti masuk surga. Dan senikmat-nikmat surga itu ternyata apa? Itu bersama dengan Allah. Kalau orang di dunia bersama dengan Allah ya di dunia, ya ternyata di surga itu ya kita kenikmatan besar langsung. Kalau di sini kan basiroh yang merasakan. Nah, kalau di akhirat sana ya betul-betul merasakan langsung. Ya, mungkin ini perbedaannya. Makanya ya sebetulnya kajian di dunia, kajian di dunia. Perjumpaan kita kepada Allah dengan Allah itu ya di dunia. Nah, prosesnya begini.
Ada proses yang bisa kita ambil pelajaran. Ada kata kunci yang sehingga kita ini bisa merasakan takarub, dekat kepada Allah. Apa itu? Yang pertama adalah apapun yang sedang kita pandang, apapun yang sedang kita dengar, apapun yang sedang kita lakukan, itu bentuknya. Yakinilah, pahamilah bahwa itu adalah minallah, dari Allah. Dari Allah semua. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, dari Allah. Kang Dani pernah gak berpikir bahwa jasad yang dimiliki oleh Kang Dani, fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, pernah gak memilih, bentuknya begini saja Tuhan. Enggak. Makanya ada yang ganteng, ada yang biasa saja, ada yang jelek dalam kasat mata. Kasat mata itu kan sangat nafsu sekali. Itu kan. Orang melihat ganteng, orang melihat cantik, sedang, jelek itu kan karena mata. Mata ini yang melihat keindahan. Tapi kalau yang dipandang adalah Allah yang menciptakan seseorang itu, nggak ada orang yang jelek itu, indah semua. Yang menciptakan Allah kan indah, pas. Dan orang ganteng itu ya diuji dengan gantengannya. Orang cantik itu diuji dengan kecantikan. Orang yang jelek itu, dalam pandangan mata ya, itu lebih aman. Oh, jelek. Kenapa lebih aman? Karena kesempatan untuk paling ini daya untuk mengelabui orang itu nggak ada. Orang nggak pada seneng. Ya udah ngacang, pengen ini mau orang ini mau. Itu kan. Nah, jadi lihatlah bahwa itu minallah. Secara fisik bagaimanapun minallah. Alhamdulillah, saya bersyukur. Karena tidak ridho terhadap takdir. Kenapa? Karena minallah. Kalau sudah minallah, maka apapun itu bentuknya, kembalikan lagi kepada Allah. Dari minallah, ilallah. Untuk Allah. Fisikmu dari Allah. Untuk apa? Ya untuk Allah lagi. Begitu gagahnya. Kalah kadang-kadang kita ini sama orang tua-tua yang tua ganteng. Sudah tua. Masih. Haji. Karena fisiknya sudah sangat uzur. Sampai pakai tongkat. Nah, itu wajib jalankan. Kita yang masih muda. Katanya mumpung masih muda. Ya, makanya ada apa namanya? Ta'alukun mu'allakun fil masajid, itu orang-orang yang termasuk dapat jaminan dari Allah adalah pemuda yang hatinya kumantung kepada masjid. Nah, kebanyakan pemuda itu ya jarang sekali. Benar ya? Benar. Makanya minallah ilallah, untuk Allah. Ini proses takarub. Ilallah. Kepada Allah saja sudah kepada Allah. Nah, ketika sudah ilallah, maka apapun bentuknya itu, kita jangan pernah mengklaim bahwa kita lah yang punya kekuatan. Tapi siapa? Ya Allah. Maka kita harus memunculkan ilah, dengan Allah, dengan kekuatan Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Maka disumpahkan pengen melakukan apa pun, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu dalam rangka menghadirkan dan menyampaikan sebuah pernyataan bahwa apapun yang kita lakukan itu mutlak. Itu atas izin Allah. Allah tidak mengizinkan, gak bisa. Masa tuh ambil air minum aja gak bisa. Allah tidak mengizinkan itu. Kalau ketika Allah mengizinkan, tadi setruk sembuh, bisa lagi. Billah. Jadi nggak pernah mengklaim nanti kita melakukan apa pun, nggak pernah mengklaim. Ini dari karena kekuatan Allah. Nah, kalau sudah kita, ya lillah, karena saja, bukan karena yang lain. Kalau bahasanya karena, kadang-kadang kita nggak sadar menuhankan orang. Kita melakukan ini karena majikan kita, sama ini karena ada orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Kita melakukan itu karena banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Karena duit. Makanya lillah, karena Allah.
Maka nanti kalau sudah seperti itu muncullah perasaan mahabbah. Maka kalau sudah mahabbah dia akan selalu ma'allah bersama dengan Allah. Di sini, di sana, di mana-mana, di mana saja, ma'allah bersama. Jadi itu betul-betul dirasakan secara sadar. Bisa nggak mencari satu tempat yang tidak ada Allah? Ada. Nah itu betul-betul merasakan ma'allah bersama. Nah ini konsepsi yang bisa kita lakukan. Artinya pemahaman konsepsi minallah, ilallah, lillah, lillah, ma'allah itu terus dimunculkan oleh kita. Munculkan lagi. Kalau sudah betul-betul istiqamah, cara pandangnya tadi, minallah, ilallah, lillah, lillah, ma'allah, istiqamah. Nah, betul-betul nanti munajat, muncullah sebuah kerinduan, muncullah kesadaran sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada efek apapun ketika ada orang yang menghina, tidak ada efek apapun ketika ada orang yang mencela, ada orang yang memuji dan sebagainya. Puncaknya dari puncak mahabbah begitu. Nah ini memang harus selalu dihadirkan. Suatu saat khoflah, lalai, lupa, alen, ya segera farduhu ilallah, balik kepada Allah. Karena kadang-kadang lupa itu lalu kemudian diberikan satu yang tidak mengenakan dalam dirinya. Allah tipe benak-benak karena mati Gusti Allah ya. Nah itu bisa jadi sebuah tragedi awalnya karena sudah mulai berselingkuh dari Allah. Ya, mulai berselingkuh dari Allah. Benak-benak. Dan satu farudduhu ilallah. Manusia itu sebetulnya kayak digenggam dalam genggaman Tuhan. Gak bisa apa-apa, digenggam. Bisa apa? Anda meminta tolong sama siapapun bisa. Sama saudara sudah, orang tua sudah, teman sendiri, sahabat semua. Gak bisa untuk semua. Los, mana mendek. Silakan kamu kemana. Ternyata jawabannya baru tubuh. Kembali kepada Allah. Yang membuat itu adalah Allah. Yang menggenggam itu. Oh sudah. Iya ya Allah. Ternyata engkau. Itu baru menyadari bahwa ternyata engkau itu sudah lepas semua itu beban. Awal penyadaran bahwa itu adalah Allah semua itu beban lepas. Dan itu seketika. Hilang seketika. Maka harus dijaga. Ketika sudah betul-betul farduhu ilallah Allah ini. Sudah. Itu hilang dan dijaga. Masalah yang begitu besar saja ketika sudah kita kembalikan Allah. Ya. Itu langsung hilang. Apalagi orang-orang yang selalu dipegang terus dalam hati Allah. Kira-kira gimana rasanya? Ya. Nah, kalau sudah sama-sama itu ya Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi penglihatannya, Allah yang menjadikan dia bergerak, memukul, berjalan dan lain sebagainya. Itu Allah semua sudah. Sadaran itu akan muncul. Tapi ini nggak bisa direkayasa. Kalau saya nggak bisa direkayasa itu ya orang zaman sekarang itu warna-warna kadang-kadang melakukan apapun itu menisbatkan kepada Tuhan. Padahal aslinya tidak tahu juga. Jadi konsepsinya begitu, puncak mahabbah itu begitu. Maka seorang sufi itu bermunculan itu munajat. Bagaimana Jalaluddin Rumi memunculkan syair-syair cinta, Yazid al-Bustami, Riyah al-Adawiyah, Jami'. Jelas? Banyak lah. Baik. Jadi itulah puncak mahabbah.
Kalau kita ditanya adalah belajar takarub terus, takarub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah memberikan kebutuhan kepada kita semua untuk bisa mencintai Allah Subhanahu. Ya begitu sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari. Sebelum tidur Kang tadi masih ada lagi. Kang Rizky mungkin. Jika orang sudah benar-benar cinta pada Allah, apakah otomatis menjadi wali? Menjadi wali atau tidak? Cinta itu anugerah. Menjadi wali juga anugerah. Ada apa namanya? Wali itu pasti orang yang ma'rifat. Wali itu pasti orang yang ma'rifat. Nah, yang harus kita konsentrasikan itu sebetulnya cara pandang kita, jangan dalam rangka kita pengen jadi wali. Dan jangan dalam rangka kita pengen jadi wali. Karena kalau jadi wali pun ya berat. Beratnya gimana? Wafah beberapa detik saja katanya lebih dosa. Dosanya lebih gede. Timbang bukan wali. Nah, tapi ilmu ini adalah ilmu tentang kewalian. Membedah bagaimana sebetulnya sosok seorang wali. Gitu. Kita jangan kemudian, saya pengen hamba biar jadi wali. Enggak. Kayaknya nggak bakal jadi wali yang begitu. Nggak jadi wali. Tapi ya wali itu betul-betul ya tidak ada pengharapan apa-apa, berproses saja sudah berproses. Allah saja sudah. Adapun nanti di persimpangan jalan, kemudian dia diangkat, ya sudah. Dan itu bukan menjadi sebuah kebanggaan. Kalau kemudian saya ceritakan kemana-mana saya wali ini, jangan macam-macam sama saya, sudah jadi wali sekarang. Banyak orang yang terpleset gara-gara ibadahnya banyak merasa jadi wali. Atau orang-orang yang memahami konsepsi tentang kemarifatannya banyak itu merasa jadi wali. Konsepsi bisa saja kemudian dia dapatkan dari buku, dari kitab-kitab. Tapi kewalian belum tentu. Bahkan bisa jadi wali itu yang nggak bisa baca kitab. Wali nggak bisa baca kitab. Bisa jadi terjadi begitu. Ada orang yang bisa baca kitabnya, minta luar biasa. Bolak-balik dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya. Tapi nggak jadi wali ya. Mutlak anugerah, itu anugerah. Ya. Tapi kita punya kewajiban untuk membenahi diri. Orang itu kan dalam rangka membenahi diri. Membenahi hubungan kita dengan Allah. Itu saja fokusnya. Jadi Rizky jangan jadi pengen dari wali. Kadang-kadang terjebak nafsunya begitu. Ya wiridan, istighfar, sholawat, dan banyak-banyak agar jadi. Itu ya. Jadi kalau pengen jadi kekasih ya nggak apa-apa. Kekasih, pengen jadi kekasihnya apa? Ini harus bisa dibedakan, karena ada keinginan itu muncul dari nafsu. Muncul itu dari nafsu, ada yang dari nurani. Kita harus bisa membedakan mana nurani, mana nafsu. Kalau seolah-olah jadi wali itu gampang. Seolah-olah jadi wali. Pinter bersandiwara saja itu bisa jadi wali. Ya kan? Itu Rizky. Ya begitu Bang Rizky ya. Jadi wali murid aja repot ya. Jadi wali Allah ya.
Ya mungkin begitu sahabat-sahabat Cahaya Cirebon Nagari. Mungkin terakhir Kang, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Cahaya Cirebon Nagari. Ya, poin pentingnya itu sebetulnya kita nggak usah fokus kepada ahwal cintanya, tapi bagaimana kemudian kita bisa memproses diri kita, kesadaran, yaksoh akan hudurul qalbi kepada Allah, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja fokus. Jadi sudah dijelaskan banyak ya, bagaimana kemudian kita memahami konsep minallah, ilallah, billah, ma'allah. Ini kita fokuskan saja. Maka insya Allah dengan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, suatu saat nanti ya kita benar-benar diberikan anugerah cinta. Nah, jadi ya mahabbah ini ada satu keinginan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Doa saja, wah, kita diberikan mahabbah, diberikan mahabbah. Karena akan berpengaruh sekali itu dalam hidup. Orang yang punya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang tidak memiliki mahabbah kepada Allah. Itu jauh. Sama-sama sholat. Itu nilainya akan berbeda gara-gara ada mahabbah. Gitu. Sholatnya sama, 2 rakaat, bacaannya sama, rakanya sama, nilainya beda. Itu bisa terjadi begitu. Makanya ya fokuskan saja kita untuk selalu berproses taqarrub ilallah, menjadi orang yang merasa sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ya mungkin perbincangan kita sampai di sini sahabat-sahabat Cahaya Cirebon Nagari, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang terucap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.